Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, hari ini kita akan membahas materi mengenai digital birokrasi dalam mata kuliah Administrasi Pemerintahan Daerah. Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja, dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur. Seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer, dan lain-lain. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Beberapa fungsi dan peran birokrasi. Yang pertama itu fungsi birokrasi. 1. Untuk melaksanakan pelayanan publik. 2. Perencanaan, pelaksana, dan pengawas kebijakan. 3. Sebagai alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan bukan merupakan bagian dari kekuatan politik. Dalam artian, birokrasi seharusnya netral. Keempat, pelaksana pembangunan yang profesional. Adapun peran birokrasi, yang pertama, sejalan dengan tujuan pemerintah. Yang kedua, melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara. 3. Melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional. 4. Menjalankan manajemen pemerintahan, mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, preventif, antisipatif, dan resolusi. Kelima, birokrasi sering sekali dipandang negatif karena kinerja mereka cenderung menyusahkan masyarakat. Tidak hanya itu, birokrasi juga dinilai masyarakat sebagai organisasi yang boros, tidak efisien, dan tidak efektif. Keenam, masyarakat berpendapat bahwa birokrasi adalah alat penindas masyarakat miskin dan hanya membela kepentingan orang kaya saja. Namun demikian, birokrasi tetap dibutuhkan masyarakat sebagai penghubung antara negara dan masyarakat. Birokrasi juga mempunyai kewajiban untuk melayani masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai prioritas utamanya. Dalam usaha mengoptimalkan peran dan fungsi birokrasi, maka pemerintah menggunakan digital birokrasi dalam urusan pemerintahan, dengan tujuan agar untuk optimalnya pelayanan publik menuju masyarakat bangsa yang sejahtera. Hal ini disebabkan kecepatan, keakuratan, dan kecermatan menjadi salah satu keunggulan yang dikedepankan di era digitalisasi seperti sekarang ini. Pengurusan berbagai perizinan dan kebutuhan-kebutuhan terkait yang melibatkan unsur birokrasi menjadi lebih simpel, praktis, dan tidak bertele-tele. Selain hal itu pula, menjadi lebih hemat karena efisiensi birokrasi berbasis digital lebih akurat keterjaminannya. Dalam konteks efisiensi ini, tentu membawa berbagai dampak sebagai konsekuensi implementasi birokrasi yang berbasis digital. Salah satu unsur yang harus adaptable terhadap digitalisasi birokrasi adalah sumber daya manusianya. Contoh dari digital birokrasi di Indonesia, yang pertama ada penerapan fingerprint, di mana penerapan fingerprint ini digunakan untuk mengoptimalisasikan sistem absen, sehingga para birokrat tidak dapat memalsukan kehadiran mereka. Yang kedua, FacePrint. Dalam hal pelayanan publik berbasis jejaring internet yang setiap detik bisa dimonitor secara terbuka dari waktu ke waktu, pada akhirnya menuntut semua pelaku birokrasi untuk bertindak cerdas, cermat, dan cepat, serta terukur sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah baku dan terukur. Transformasi birokrasi jadi keharusan di era digitalisasi. Yang pertama, regulator, yang kedua, monitoring, yang ketiga, pelaksana kebijakan, yang keempat, koordinasi pelaksana kebijakan memiliki kewajiban untuk mengikuti perkembangan yang ada. Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dikatakan tentang pelayanan publik. Ada 14 komponen dalam standar pelayanan yang menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Komponen tersebut dibagi menjadi dua, yaitu service delivery dan manufacturing.
Komponen service delivery wajib disusun dan dipublikasikan, yaitu persyaratan, prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya atau tarif, produk layanan, dan penanganan pengaduan. Sementara, komponen dari manufacturing wajib disusun, namun tidak wajib untuk dipublikasikan, yakni dasar hukum, sarana prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, serta evaluasi kinerja pelaksana. Standar pelayanan inilah yang menjadi jiwa atau roh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih, sekian untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.